Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, ruhiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelegalan perjalanan umroh mandiri oleh pemerintah pastinya membawa dampak positif dan juga negatif bagi mereka yang mungkin belum mempunyai pengalaman umroh mandiri. Nah, apa saja sih yang harus diurus seseorang jika ingin melaksanakan umroh mandiri? Pemirsa, sudah ada Ali Sobri, traveler umroh mandiri bersama kita pada pagi hari. Selamat pagi Mas Ali, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Ali, ini menarik sekali ya soal umroh mandiri. Apa sih alasan utama Anda ini memilih jalur umroh mandiri? Iya, sebenarnya saya umroh mandiri di tahun lalu di 2024. Nah, pertimbangan awalnya memang karena biaya yang lebih murah. Namun ini juga memiliki kontra ya, beberapa orang ada yang justru umroh mandiri juga memiliki pengeluaran yang lebih besar karena banyak variabel-variabel yang mereka pilih. Nah, saya sudah memperhitungkannya, memang mempersiapkannya jauh-jauh hari, sekitar 4-5 bulan. Saat itu tuh di akhir tahun saya mencari tiket pesawat promo, jadi untuk bisa istilahnya menghemat itu sendiri adalah mendapatkan yang pertama itu tiket promonya itu sendiri. Walaupun saya dapatnya tiket promo dari Singapura, jadi saya harus berangkat dulu ke Singapura, lalu kemudian dari situ langsung direct ke Jeddah. Begitupun sebaliknya dari Jeddah langsung ke Singapura lagi. Jadi ada faktor itu ya. Itu pertama tiket pesawat. Yang kedua adalah kita mencari hotel. Nah, hotel di tahun saya berangkat memang belum harus mengikuti Kementerian Haji di Saudi. Jadi memang bebas kita yang umroh mandiri ini mencari tiket akomodasi kita itu sesuai ya pilihan kita sendiri. Saat itu pun saya mempertimbangkan walaupun saya mandiri tapi saya nggak mau ala backpacker. Jadi saya memilih hotel-hotel yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan masjid, di dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Karena kebetulan saya umroh pertama mandiri ini juga membawa orang tua. Jadi pilihan itu juga jadi faktor ya penentu biayanya bisa bengkak atau cukup sesuai budgeting kita. Budgeting saya waktu itu di angka 20 jutaan. Jadi saya memilih hotel yang sesuai juga. Di Mekah saya pilih hotel agak dekat memang di Anjum sekitar 350 meter. Tapi hari berikutnya setelah pelaksanaan umroh saya mundur ke hotel yang di Ajiat itu jauhnya 700 meter, masih affordable untuk dilakukan jalan kaki. Ya, Mas Ali sebelum Anda menjawab seluruh persiapan dan juga peraturannya, tahun lalu kan pemerintah masih belum melegalkan ya Mas. Emang nggak takut Mas soal keamanan? Oh
itu dia. Saya kebetulan memang untuk yang umroh mandiri ini memberanikan diri, menantang diri saya untuk bisa nggak ya saya. Nah itu semua nyonteknya sebenarnya berkaca dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh travel. Jadi mulai dari yang mandirinya itu adalah mencari tiket pesawat dan hotel. Tapi kemudian untuk proses visa itu saya dibantu travel yang sudah memiliki izin, dan baiknya adalah travel tersebut fleksibel ya, tidak melulu bahwa kamu harus ikut travel saya untuk bisa berangkat. Nah, saya pun bisa menjelaskan kondisi saya yang memang sering bepergian, sudah berpengalaman traveling ke luar negeri. Jadi walaupun saya baru pertama kali umroh ke Saudi, saya menceritakan bahwa saya tuh sanggup. Karena saya juga sempat mendapatkan materi soal mengelola umroh mandiri ini dalam satu workshop gitu, dalam satu pelatihan di Bandung. Makanya saya yakinkan ke travel bahwa saya adalah salah satu traveler yang bisa berangkat mandiri. Jadi mereka pun mau membantu karena yakin bahwa saya bisa kembali lagi dengan selamat, bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadahnya, bisa juga tahu itinerary-nya, tahu transportasi apa yang bisa diakses. Jadi mereka pun mau mengeluarkan dan membantu kami untuk bisa berangkat waktu itu lewat jalur travel. Dia hanya mengeluarkan visanya saja. Jadi visanya visa resmi, visa umroh dikeluarkan oleh PPIU. Itu yang membuat kata orang, kok kamu legal gak sih waktu mandiri kemarin? Oh, saya rasa legal karena visa yang dikeluarkan adalah visa umroh dan dikeluarkan oleh PPIU. Dan saya juga sudah menjelaskan ke pihak travelnya bahwa yang saya jalani begini-begini, 10 hari saya begini gitu. Detailnya mereka tahu, jadi yakin untuk bisa membantu menerbitkan visa itu sendiri. Ya, Mas Ali, ini kan pertama kali melakukan umroh mandiri begitu, apalagi ya membawa juga kedua orang tua bersama Mas Ali begitu ya. Sempat nggak sih ada mungkin keraguan atau mungkin takutnya bingung di sana mau ngapain? Nah itu bagaimana cara mengatasinya, Mas Ali? Iya, keraguan sih sebenarnya di awal mulai mau melangkahnya itu kan, bisa nggak ya kalau aku bisa bikin pesan tiket sendiri. Nah, sebenarnya di sini adalah momen sekitar 1-2 bulan untuk meyakinkan diri sendiri dulu dengan riset. Karena kalau saya ke sana tanpa ada ilmunya istilahnya, saya juga nggak berani ya serta-merta ke negara Saudi yang saya nggak punya rekanan, nggak punya saudara bahkan. Jadi benar-benar mungkin akan blank jatuhnya. Tapi kemudian dengan dunia digital yang sekarang, kita mudah ya mengakses berbagai informasi. Ternyata ada yang sudah melakukan umroh mandiri lebih dulu. Kita juga ada bantuan dengan masuk ke komunitas umroh mandiri, di mana mereka juga kadang memberikan informasi atau edukasi yang baik ya soal bagaimana mencari transportasi lokal, sewaan, bahkan untuk kalau Anda ingin punya dapat makanan Indonesia harus cari kemana, ini kontaknya gitu. Kita saling berbagi di sana di komunitas Telegram umroh mandiri. Nah dari situ juga saya butuhnya di sini untuk dapatkan ini, tapi saya juga dapatkan hal lain, misalkan dari setelah saya mengajukan visa itu kan saya langsung checklist apa saja yang dibutuhkan. Ternyata aplikasi ini sangat bermanfaat di sana, Nusuk, Karim dan lain-lain itu saya pelajari, lalu saya bisa fungsikan. Sebenarnya kan aplikasinya berubah, kayak kita di sini mungkin pakai ojek online, tapi di sana pakai semacam Uber atau Karim. Jadi kita bisa bisa juga ternyata sana sudah lebih mudah gitu aksesnya, transportasi sewaan, kemudian juga mencari restoran. Bahkan untuk mencari restoran yang kita menargetkan saja, ada makanan khas Arab yang kita di Mekah itu jalannya ke sini, lantainya segini. Jadi semua itu sudah saya susun jadwalnya agar per harinya itu kita tahu mau ngapain. Jadi ya kita samakan dengan travel tapi lebih fleksibel karena sesuai keinginan kita. Hari yang berikutnya saya ingin sholat Jumat dan saya nggak mau kemana-mana hari itu, ya sudah di masjid saja misalkan. Jadi saya sudah menyusunnya per hari itu selama 9 hari total di sana dengan perjalanannya 2 hari. Baik, Mas, terkait dengan biaya, kalau biasanya kan paket travel ini sudah ada nominalnya begitu ya, udah include semuanya. Nah kalau mandiri kan belum tahu nih pengeluarannya gimana. Anda gimana sih mengaturnya, Mas? Ada nggak nominal-nominal yang miss pada saat umroh mandiri? Kebetulan memang semua kita waktu saya dapat materi umroh mandiri di pelatihan, saya bahkan dapat Excel-nya. Ini cara menghitung mulai dari
tiket pesawat maksimalnya segini, kemudian tiket hotelnya segini, variabel-variabel itu tuh semua ada di Excelnya. Jadi kalau kita ada berubah sedikit sudah ketahuan nih, oh oleh-oleh belum dimasukkan misalkan, tapi makan sudah dihitung per 3 kali sehari dengan biaya makanya berapa. Nah, mengatur itu semua selain di Excel adalah ya saya juga sudah menentukan diri sendiri ya. Misalkan untuk hotel bintang 3 di Madinah, saya kan bisa berbagi tuh dengan kawan-kawan yang kebetulan ikut sama saya. Saya kebetulan emang ditunjuk jadi pemimpinnya karena walaupun belum punya pengalaman umroh, tapi ya bisa memanage hal itu. Nah, kalau pertanyaan tadi soal bengkak, sebenarnya saya kemarin kalau untuk travel pada umumnya kan di atas 30 juta. Nah, kemudian saya ketika kelola sendiri, tapi dengan pilihan hotel yang menurut saya tidak jauh, kemudian berangkat pesawat juga tidak banyak transit, hanya di Singapura saja gitu kan, berangkat dengan US, pulangnya sama Saudi Airlines, jadi kayak semua itu hal yang saya inginkan tuh terpenuhi gitu kan untuk keberangkatan dan juga kepulangan. Jadi total yang saya keluarkan bersihnya itu sekitar 21 juta, Artinya lebih murah ya Mas? Jauh ya, lumayan ya. Hemat untuk biaya handling sama perlengkapan sebenarnya. Karena kan untuk kalau di travel kita ada biaya yang harus dibayar tuh kalau rinciannya ya. Ada biaya handling, biaya perlengkapan untuk kompak utama jamaah. Ya itu yang variabel-variabel itu kita bisa anulir, kita bisa gantikan mungkin untuk menutupi hotel pilihan kita yang lebih nyaman lagi misalkan. Atau juga transportasi juga itu bisa disiasati. Kadang orang-orang memikir untuk berangkat dengan kereta cepat, tapi dengan jumlah saya yang ber-6 orang waktu itu, saya pikir justru menyewa high air atau bus mini itu lebih hemat karena bisa menghemat 1 sampai 1,5 jutaan waktu itu. Oke, berarti intinya lebih murah dan lebih fleksibel ya Mas Ali ya? Nah, kalau dikatakan lebih murah, saya sih kurang setuju ya, karena misalkan ada teman saya yang berangkat umroh berdua. Nah, justru kan dia akan lebih membaginya hanya berdua doang. Kalau saya kan ber-6, bisa dibagi 6. Nah, jadi kayak misalkan hotel yang harusnya satu hotel misalkan 2 juta hanya dibagi berdua, berarti satu orang per harinya 1 juta. Sementara saya misalkan hotelnya dengan harga yang sama, bisa dibagi ber-6. Jadi variabel murah itu juga menentukan dari jumlah orang yang berangkat. Tergantung strategi tadi ya berarti ya. Iya betul. Jadi harus matang-matang sekali. Selama ini orang-orang yang tergiur untuk umroh mandiri adalah karena murahnya itu sendiri. Padahal tidak melulu benarnya karena ada variabel-variabel yang harus diperhitungkan. Ada misalkan biaya-biaya rahasia yang kadang nggak di-share sama teman-teman pelaksana umroh mandiri. Misalkan karena mereka sudah sudah terbiasa traveling, jadi mereka sebenarnya udah nggak perlu biaya beli koper lagi, yang tadi saya bilang perlengkapan itu, atau hal detail lainnya untuk melengkapi perjalanan. Nah itu kan mengurangi memang, tapi ketika orang yang baru pertama kali bepergian, lalu memilih umroh mandiri, variabel-variabel lainnya bisa saja malah lebih angkanya lebih besar dari paket travel umroh. Apalagi belakangan ini ya, harga travel umroh juga mulai bersaing. Mereka sudah ada di angka 23 juta sampai 25. Jadi sebenarnya bedanya sudah semakin tipis dan mereka sudah tinggal memfokuskan diri, oh ya aku bawa perlengkapan selama umroh di sana, sudah gitu. Baik. Jadi saya termasuk orang yang umroh mandiri boleh, tapi memang sudah menguasai teori dan juga pengetahuan risetnya tuh udah matang gitu kan. Jadi saat eksekusi juga benar. Jadi kalau mau sesuai dengan apa yang dimau, travel mandiri, umroh mandiri, tapi kalau mau tinggal terima aja, lebih baik pakai travel agent ya. Iya, lagi kebutuhannya seperti apa begitu ya. Betul. Nah Mas Ali, balik lagi tadi soal keraguan tadi Mas Ali. Sebenarnya boleh di-sharing nggak sih, apakah selama melakukan umroh mandiri ini sempat ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di sana? Misalkan ada diskriminasi atau semacamnya seperti itu? Enggak, paling teman-teman saya juga nggak update tiap hari ya selama saya umroh mandiri, hanya untuk mengabarkan ke orang terdekat aja. Nah sempat mereka, kamu umroh mandiri nginepnya di pelataran ya? Oh tidak, sebenarnya itu mungkin yang dimaksud umroh backpacker. Kalau saya umroh mandiri adalah saya melayakkan diri saya berangkat itu seperti saya dilayani travel. Jadi
saya meyakinkan diri saya sendiri tuh karena semua fasilitas yang saya istilahnya contek dari travel, oh mereka dapat ini, saya juga akan belum dapat ini nih, saya akan masukkan variabel itu. Jadi 11-12 mungkin hanya pelayanannya saya tidak dilayani orang lain, saya melayani diri sendiri. Saya seperti itu saja sih meyakinkannya. Jadi selama perjalanan 9 hari di sana, 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah, saya tidak mendapatkan kendala apapun karena alhamdulillahnya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin ada satu kalau mau diceritain, sebenarnya ini soal taksi ya. Jadi ada teman saya karena pengen berkunjung ke Masjid Kuba dan juga sumur Gar, itu sumur yang airnya bisa untuk memandikan, waktu itu untuk memandikan jasad Nabi kita Muhammad SAW. Yeah. Jadi kami naik taksi yang nggak pakai aplikasi dan langsung nembak. Nah itu pengalamannya adalah ketika kita sudah deal, kita mau ke sini harganya segini real misalkan, ternyata karena uang yang kita berikan itu tidak uang pas, jadi dianggapnya itu tips gitu. Padahal kan kita udah ngitung ya, bahwa oh untuk biaya ziarah ini jalan-jalannya segini, tapi ternyata karena kita salah nggak punya pecahan real yang pas, dia menganggapnya itu, dan itu dipaksa. Kita minta kembalian juga karena kendala bahasa, dia orang Bangladesh, jadi kayak bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar. Ya udahlah, akhirnya jadi tips aja sisanya. Ya amal mendadak ya. Mendadak, jadi di luar anggaran istilahnya. Tapi kan karena memang Mandiri itu kan kadang budgetnya pengen diketatin kan, pengen lihat nggak lebih nih. Hanya itu saja sih, kalau makan semua keperluan dan juga transportasi semua memang sudah beres dari Indonesia. Semua sudah keluar surat jalannya, nomor drivernya. Jadi kami di sana aman semuanya ya. Aman semuanya. Tidak ada diskriminasi juga. Ya, artinya ini memang umroh mandiri ini semuanya ini aman gitu ya, terkendali asalkan benar-benar strategi dan benar-benar dipelajari begitu ya, secara detail begitu ya. Betul. Kalau begitu terima kasih Mas Ali atas waktunya sudah berbincang dan juga sharing-sharing terkait dengan pengalaman umroh mandiri. Selamat beraktivitas kembali Mas. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.